pencuri sukacita yang ketiga namanya adalah keraguan dan kebimbangan. Kalau saudara serba ragu, serba bimbang, serba bingung, orang bimbang, orang ragu, orang bingung, susah bersukacita. Mungkin Anda dalam situasi tertentu dalam hidup saudara, dalam persimpangan yang membuat Anda ragu, membuat Anda bimbang, sehingga Anda gak bisa bersuka cita. Itu yang dialami oleh orang-orang Majus dari timur. Masih ingat ya, dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus ada cerita tentang orang-orang Majus dari timur yang dari jauh datang untuk mencari Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang dilahirkan itu. Awal mereka memulai perjalanan mereka, saya yakin hati mereka semangat, sukacita. Kenapa? Karena biasanya orang kalau memulai sesuatu, dia excited. Benar apa tidak? Ya, namanya Anda memulai sesuatu yang baru biasanya, wah, ada semangat, ada sukacita. Saya yakin itu yang dialami orang-orang Majus dari timur ini. Karena mereka melihat bintangnya di timur. Mereka melihat, wah, petunjuk dari sorga akan lahir Sang Mesias, akan lahir Sang Juru Selamat. Maka dengan sukacita mereka berangkat. Benar apa tidak? Anda kalau merasa dapat wangsit dari sorga, dapat wahyu, dapat rema, dapat petunjuk dari langit, pasti saudara excited untuk mengerjakannya. Tapi berapa banyak dari saudara tahu bahwa yang namanya ngikuti petunjuk Tuhan itu seringkali gak instan. Perjalanan orang-orang Majus dari timur ini butuh waktu. Dan di dalam perjalanan mereka yang cukup panjang itu, karena mereka dari tempat yang jauh, mereka mengalami banyak tantangan. Sangat mungkin mereka mengalami banyak rintangan. Mungkin di tengah jalan ada gerombolan penjahat yang mau menyergap dan merampok mereka. Mungkin di tengah jalan ada juga binatang yang mau menerkam mereka. Dan mungkin ada banyak kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Anda kalau traveling ya, Anda ngalami enggak? Kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi sementara kita traveling. Benar apa tidak? Itu di zaman modern yang sudah jauh lebih mudah. Anda bayangin zaman waktu itu. Jadi banyak rintangan, banyak halangan. Dan sampai di satu titik, dan juga dicatat dalam Alkitab, untuk satu waktu, satu masa, sempat bintang yang mereka lihat dari timur itu nggak kelihatan lagi. Ketutup mendung. Mereka tadinya ngelihat petunjuk itu dengan jelas, sekarang mereka nggak ngelihat lagi. Ada nggak dari antara saudara yang ketika Anda pertama kali memulai, Anda punya visi begitu jelas, Anda ngerti ini rema dari Tuhan, ini petunjuk dari Tuhan, ini yang Tuhan mau saya kerjakan, ini yang Tuhan janjikan dalam hidup saya, ini rencana Tuhan. Tapi sementara Anda menjalani itu, tantangan terjadi, persoalan terjadi, Anda mulai capek, maka visi yang tadinya begitu jelas itu mulai pudar. Tadinya Anda ngelihat bintang dari langit itu, sekarang mulai hilang. Tadinya Anda ngelihat visi itu dengan jelas, sekarang kayak Anda mulai mempertanyakan, malah apa dulu rencana Tuhan apa bukan ya? Ya aku kerjakan ini kehendak Tuhan apa tidak ya? Jangan-jangan dulu bukan janji Tuhan. Jangan-jangan itu cuma ngomongan-ngomongan baik-baik, positif-positif aja. Tapi itu bukan janji Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup saya. Tadinya kita ngelihat jalan ke depan dengan jelas, sekarang kayak nggak ngelihat apa-apa. Kayak jalan dalam hidupmu mungkin terasa gelap semuanya. Kayak kehilangan arah dalam hidup saudara. Akibatnya muncul kebingungan. Dan ketika kebingungan muncul, sukacita hilang. Mungkin itu yang Anda rasakan dalam hidup saudara sekarang ini. Anda mungkin bingung. Harus milih pasangan hidup yang mana? Harus milih karir yang mana? Menikahnya yang sama siapa? Tinggalnya di kota mana? Saat saudara bingung dan dalam persimpangan seperti yang dialami orang Majus dari timur itu, apa yang harus kita lakukan? Anda dengarkan baik-baik. Datang sama Tuhan. Minta petunjuk lagi sama Tuhan. Karena bintang itu datangnya dari Tuhan.
Tuhan yang akan memperlihatkan bintangnya kembali dalam hidup saudara. Tuhan yang akan kembali bicara dalam hidup saudara. Tuhan yang akan kembali meneguhkan hati saudara. Tuhan yang akan kembali memberikan kemantapan dalam hati saudara. Kayak Abraham, pertama dikasih janji sama Tuhan, dia semangat. Wah, dikasih keturunan, bapak banyak bangsa. Sementara waktu jalan kok nggak terjadi. Lemah loyo, benar apa tidak? Tapi Tuhan datang lagi, Tuhan ngomong lagi. Dan karena Tuhan ngomong, Abraham kuat lagi, bangkit lagi imannya. Jadi saat saudara bimbang, saat saudara bingung, Anda dengar pesan Tuhan, Anda dengar suara Tuhan, Anda dengar firman Tuhan, maka imanmu dikuatkan kembali. Jangan malah salah, kalau Anda bingung tanya sama orang yang salah. Itu yang dilakukan orang-orang Majus dari timur. Gara-gara tanya sama orang yang salah, mereka hampir binasa. Di saat mereka nggak ngelihat bintang, mereka tanyanya sama Raja Herodes. Gara-gara mereka tanya sama Raja Herodes, mereka hampir binasa kan? Mereka hampir celaka, hampir mati mereka. Puji Tuhan masih ada anugerah yang menyelamatkan mereka. Kalau saudara waktu di persimpangan jalan, tanyanya sama orang yang gak benar, orang yang gak mendengar suara Tuhan, teman yang salah, Anda dengarkan omongan yang salah, ngikuti jalan yang salah, itu bisa celaka. Jadi hari ini saat engkau bingung, doa sama Tuhan. Minta Tuhan bicara. Ambil waktu berdoa, ambil waktu berpuasa, ambil waktu berseru-seru sama Tuhan. Anda mungkin ngomong sama saya sudah berdoa tapi belum dapat petunjuk apa-apa. Doa lagi, cari Tuhan lagi. Sungguh-sungguh kejar wajah Tuhan. Karena Tuhanmu hidup. Kalau Anda sungguh-sungguh nyari Tuhan, Dia akan bicara. Oh, saya berdoa telinga rohani saudara terbuka. Dan Anda bisa terima petunjuk dari Tuhan. Anda bisa dengar suara Tuhan. Amin. Itu yang saya alami juga. Pertama kali saya diutus oleh Pak Obaja untuk memulai gereja kita di Jogja. Awalnya confident, awalnya semangat. Tapi ternyata yang terjadi tidak seperti yang saya pikirkan. Stagnasi, kemunduran, penurunan. Jadi seolah-olah kayak saya jadi bertanya-tanya, benar enggak sih? Di momen seperti itu saya secara manusia sudah berpikir, aduh ngapainlah ada di Jogja terus, saya balik ke Solo aja. Di Solo gereja kita sudah maju, semua sudah lebih ketata, ya sudah lebih gampang. Secara manusia berpikir kayak gitu. Tapi waktu saya datang sama Tuhan, dalam doa Tuhan ngomong, no, stay in Jogja. Waktu itu ya, Tuhan ngomong sama saya, tetap ada di Jogja. Itu petunjuk dari Tuhan. Dan itu bertentangan dengan pikiran saya. Tapi karena petunjuk dari Tuhan, saya lakukan. Dan ketika saya lakukan, hati saya mantap kembali. Tadinya saya gelisah, saya bingung, saya ragu. Tapi sekarang saya bisa bersuka cita. Walaupun saya belum langsung lihat terobosan, belum langsung lihat pertumbuhan, kemajuan. Tapi hati saya meluap dengan sukacita karena saya tahu saya tidak berjalan sendiri. Saya tahu Tuhan menyertai saya. Saya tahu saya berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan dengan hati yang penuh sukacita itu, urapan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir. Di situ, di babak kemudian terobosan terjadi. Jadi Anda yang saat ini sedang bingung, jangan lupa firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan tuh pelita dan terang. Anda yang gelap gak ngelihat apa-apa, terima firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, maka gelapmu akan dirubah jadi terang. Jalanmu akan dibuat jadi terang. Anda akan clear ngerti. This is the decision. Ini keputusan yang harus saya ambil dan saya mantap mengerjakannya karena saya tahu Tuhan yang berbicara. Di setiap momen dalam kehidupan saya ketika saya bingung, saya selalu ambil waktu untuk mencari Tuhan. Sampai saya dapat jawaban dari Tuhan. Kadang cepat, kadang lama. No problem. Tapi kita terus menanti-nantikan Tuhan. Saya berdoa melalui firman Tuhan ini, hatimu dimantapkan kembali. Yang kemarin sempat goyah, hatimu, imanmu dibangun kembali. Amin. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Pencuri sukacita yang keempat adalah iri hati dan keserakahan.
Orang kalau dipenuhi iri hati dan keserakahan susah sukacita. Contohnya Raja Herodes. Raja Herodes itu hatinya penuh dengan keserakahan dan iri hati. Karena itu susah untuk dia merasakan sukacita. Ya, Raja Herodes itu punya 10 istri. Dan itu pun masih kurang. Dia merasa tidak bahagia dalam pernikahannya. Terus gara-gara dia curiga mau dikudeta sama istri-istri dan anak-anaknya. Dia bunuhin istri-istri dan anak-anaknya. Orang kalau hatinya dikuasai keserakahan dan iri hati. Gak merasa aman. Gampang curiga. Benar apa tidak? Itu yang dialami oleh Raja Herodes. Makanya gak ada sukacita di dalam kehidupannya. Hari ini mari kita teliti. Dan mari kita potong iri hati. Mari kita potong keserakahan dari hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Belajar miliki rasa cukup. Dan mengucap syukur. Amin. Memiliki visi besar harus besar. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi untuk apa yang sudah ada sekarang ini? Belajar miliki rasa cukup. Dan mengucap syukur. Maka hatimu akan meluap dengan sukacita. Amin. Anda tidak harus jadi number one yang untuk bersukacita. Anda saat ini juga bisa memulai sukacita. Gak usah nunggu nanti. Sukacita itu jangan nanti. Sukacita itu sekarang. Doa saya itu jenis sukacita yang akan kau rasakan sepanjang hidupmu. Bukan sukacita nanti-nanti. Tapi sukacitamu sekarang. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu jangan iri hati. Jangan serakah. Dan tesnya untuk melihat kita ini iri hati apa tidak dalam hati kita. Coba tes. Kalau Anda bicara sama orang yang Anda anggap saingan. Mungkin itu kakak saingan saudara. Atau adik saingan. Atau pengusaha saingan. Ya, atau pejabat saingan. Atau siapapun yang kita anggap sebagai saingan. Ketika seseorang bicara tentang saingannya. Anda bisa melihat omongan yang kita ucapkan, kita perkatakan. Itu menunjukkan iri hati apa tidak. Iri hati apa berbesar hati ketika melihat saingan saudara lebih sukses, lebih maju daripada saudara. Banyak orang ketika sudah bicara tentang saingan ngomongnya pokok negatif terus. Dulu saya juga gitu. Tapi saya belajar, Tuhan ampuni saya. Saya belajar mengucap syukur, saya belajar memiliki rasa cukup. Dan mulai belajar ngomong yang positif tentang orang lain. Ngomong yang baik tentang orang lain. Dan itu tidak mudah. Di sini tarik-tarikan di hati. Karena sudah punya niat gitu pun munculnya negatif lagi. Munculnya negatif lagi. Tapi hari ini mari buka hati, terima firman Tuhan. Dan saya percaya kalau Anda bisa berbesar hati. Anda bisa potong keserakahan, potong iri hati. Anda berbesar hati. Sukacita akan meluap dalam hati saudara. Amin. Gara-gara Kain iri hati sama Habel, dia nggak bisa sukacita loh. Orang kalau dikuasai iri hati itu, Tuhan sudah berkati, nggak bisa sukacita. Kenapa? Ngelihatnya berkat orang lain lebih baik terus. Saudara sadari istrimu yang terbaik. Keluargamu yang terbaik. Amin. Pekerjaanmu yang terbaik. Rencana Tuhan dalam hidupmu yang terbaik. Semua yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu yang terbaik. Karena itu mari kita mengucap syukur karena Tuhan baik.